Selamat datang di Ruang Inspirasi. Oke. Halo sobat generasi dimanapun Anda berada, kembali lagi di segmen Ruang Inspirasi. Kali ini kita kehadiran seorang bintang tamu atau narasumber yang cantik jelita, konon katanya multi talenta dan luar biasanya saat ini dengan kerendahan hatinya bersedia menghadiri undangan kita setelah sekian purnama, Dun. Setelah Udah berapa sekian kali purnama. ya? Dan dia tidak lain tidak bukan adalah siapa, Idun? Inilah dia Malika Hijriati Dewi. Halo Kak Halo Malika. Kak Malika. Apa Benar, kabar? Alhamdulillah luar biasa, baik. Kayak anak rohis ya. Bener kan panggilannya Malika kan? Iya Nah, benar, Malika ini banget. kecap bangun. Betul. Sebut merek. Enggak Belum merek ya? apa mumpung belum ada Oh, sponsor iya, kan. belum. Oh, iya. Masih channel ini, masih channel merintis, enggak Oh, masalah iya. sebut kan. Kecap bangun kalau mau sponsor boleh masuk. Itu soalnya ada itu ya, burung yang sering di laut itu kan, itu bangau. Oh iya. Beda ya, beda benar ya. sih, benar Aku sih. nyapu loh, nyapu Bener, loh. bener sih. Ya bener ya. Gimana kesibukannya Malika nih Iya. sekarang nih kalau boleh tahu nih? Ya Bang Medi sebelumnya terima kasih udah mengundang aku ke sini. Ya. Aku juga mohon maaf kalau sekiranya baru saat ini karena Bang Medi itu hampir menunggu 2 bulan juga. Aku 1 tahun. Setahun. Kok jujur banget sih? Iya, jadi aku butuh waktu yang benar-benar tenang gitu ya biar bisa konsentrasi diundang ke Resiklopedia. Oke. Dan Bang Midun juga makasih ya. Iya. Nah untuk kesibukannya saat ini aku presenter di TVRI Jambi. Kemudian juga saat ini sedang persiapan Bang untuk lanjut Strata 2 Strata 2. di Unja. Kemudian juga dalam waktu dekat nanti bakalan jadi pendamping dosen praktisi di Wow. Unbari gitu ya. Dan kesibukannya juga sebagai ya pewarai lah ya, mengisi acara MC kalau ada yang mau resepsi ya boleh atau acara-acara lainnya, itu aja sih kesibukannya. Dan ya seperti anak muda lah ya, kadang juga keluar-keluar hangout Iya. bareng Nongkrong teman, banget ya. me time banget. Kok kalau jangan-jangan kita pernah Enggak. enggak, belum pernah nongkrong, kok. belum pernah Belum nongkrong pernah maksudnya. Nah, ini menarik Dun. Apa? Kesibukannya saat ini tuh kan. Heeh. Ada yang sedang dilaksanakan dan ada yang akan loh, keren loh. Belum mulai ini Oh udah iya, akan loh. karena menuju itu tuh udah mulai sibuk tahu gitu kan, siap Ya. nyiapinnya gitu kan, takut Kan banget. udah diundang berapa purnama. Iya. Banyak panggilan yang lainnya Bang. Apa tuh? Untuk ngisi-ngisi acara tuh pasti banyak Oh, lah. banyak. Oh gitu ya. Ya gini, sobat generasi di sana itu pada penasaran nih Malika. Jadi kita itu namanya segmennya Ruang Inspirasi, Ya. di mana kita ingin berbagi inspirasi kepada para penonton kita di sana itu. Nah, tentang kita pengen ngulik dulu gimana sih pencapaian Malika sampai sejauh ini, karena kan tempat bercerita itu jarang-jarang ada ya, dan tempat Iya. kita berbagi itu kadang kita milih-milih. Nah, alhamdulillah kalau Malika berkenan nih, kami pengen tahu nih asal mulanya Malika ini dari mana asal mula? Bermula dari Asal mana mula. kapuan Iya. satu ini ya? Kayak gitu. Aduh, asal mula apanya ini? Kayak asal mula lahir, Lahir, tempatnya iya. atau gimana nih? Aduh. Ya nggak tahu lah, pokoknya Malika itu Atau bermula tiba-tiba ditanam gitu terus muncul kedelai ya, gitu itu gak sih? kita perlu klarifikasi kan Oh ya. ya, Ah, oke. Baik, asal mulanya. Oke, mungkin aku mau ngenalin dulu ya dari kecil kali ya. Ini kalau asal mula, bicara asal mula tuh emang asal muasal muncul gitu Iya, ya. boleh. Aku itu lahirnya di Serasa 2 Maret 2003. Waduh. Serasa itu daerah mana ya? Itu daerah Pemayung Batanghari. Kabupaten Batanghari. Iya benar, Kabupaten Batanghari. Kemudian nama ayahku boleh lah ya. Boleh. Ayah Raden Hipni di sana. Kemudian juga bukan ayah. Apa lagi ya? Oh iya, Ibu. bundaku. Bunda. Aku lah jadi nggak fokus ya Nambah ngeliat. 2 subscriber Iya. kita. Gitu Ayah ya. bundanya jangan lupa Kan nonton kita ya. santai ya, santai aja Santai. gitu. Bunda aku Susanti ya, jadi aku anak pertama. Kemudian juga kalau asli ya pastinya aku asli Batanghari, tapi memang kalau untuk bunda aku ada daerah-daerah Sumatera Selatannya Bang. Oh, Sumsel Sumatera. gitu ya. Kalau ayah asli Jambi. Benar, kalau ya asli Jambi. Itu aja Berarti sih. Malikanya udah produk asli Jambi.
Ya mungkin lebih banyaknya karena tinggalnya di Jambi ya. Mungkin banyak Jambi. Tapi kebetulan aku waktu itu di usia aku yang menginjak 1 tahun. Itu aku pernah di Palembang Bang. Oh, Pernah di Palembang dulu. ya. Dan itu kalau nggak salah kurang lebih 2 tahun. Dua Karena tahun. ayahku itu kerjanya di Palembang. Ada bisnis sama kakaknya bundaku gitu. Tapi ketika udah mulai beranjak bertahun-tahunnya itu tadi, udah menempuh pendidikannya di Jambi semua. Iya benar Nah, di mana Jambi aja semua. tuh kalau boleh tahu tuh? Oke kita lanjut ya. Lanjut gak nih? Lanjut dong. Lanjut, lanjut dong. Kalau pendidikan ya, aku itu termasuk anak yang beruntung kali ya. Karena kalau zaman sekarang tuh harus masuk tadika mesra dulu. TK, Oke, TK dulu gak TK sih? dulu, ya, Nah TK kalau dulu. dulu itu aku langsung dimasukin ke SD. Jadi kayak exact, bukan exact ya, lebih tepatnya karena nggak tahu ya bundaku juga pengennya langsung ke SD aja dan ngerasa mumpuni gitu Kayak kali mana ya. caranya? Iya. Ini perlu buat sobat generasi yang masih umur 5, 6 tahun. Gimana caranya? Aduh. Mulainya dari umur 3 tahun. Dulu bisa. Dulu bisa, Dulu sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Bahkan sekarang umur 6 tahun aja belum tentu boleh masuk Benar, TK. benar banget. Karena waktu itu aku umur 5 tahun setengah Bang Medi. 5 tahun setengah juga Bang Medi. Nah waktu itu langsung masuk ke SD karena bunda udah ngajarin baca di rumah, Oh, nulis kalau di itu ya rumah. bisa Gitu lah. bisa lah ya. Bisa itu. Ya. Emang syaratnya kan bisa Tahun berapa baca. tuh? Aduh ini aku harus mikir lagi nih. Oh bentar Eh. ya. Tahun berapa ya? Kalau sekarang kan umur aku udah 22 tahun ya di tahun Lulus ini. SMA deh, lulus SMA tahun berapa? Kalau lulus SMA-nya 2020. Berarti Nah dikurangi kalau 3, 2017, dikurangi 6, 2011. ya mungkin enggak Enggak ya? sih. Kurang 3 lagi lah. Kurang 3 lagi. Atau 2007, kisaran ya 2008. 2007 ya benar-benar kisaran itu. Iya benar kayaknya di 2007. Iya. Habis itu aku masuk kelas 1 SD-nya 2007 kalau nggak salah ya. Kemudian di umur aku yang 5 tahun setengah itu. Dan alhasil alhamdulillahnya juga walaupun aku termasuk yang paling muda di SD itu, tapi aku juara. Wah, Oke. juara kelas lah ya, termasuk Ini juara yang kelas. dinamakan juara sejak dini itu ya. Ini hasil homeschooling. Cikal bakalnya ke depannya udah kelihatan nih mau. Oh, bisa. Juaranya bisa. udah sejak Cerah dini ya, ya. mulai cerah Juaranya ya. udah sejak Tapi dini itu gak nih. kepikiran sih mungkin karena udah didikannya udah banyak juga dari Iya. parenting Oke. ayah sama bunda ya kali ya. Nah udah selesai di tahun berapa ya pokoknya aku tamat waktu itu di SD 82 Trip 1 Serasa kebetulan 1 menit lah ya dari rumah ya emang Oke. deket banget gitu ya. Habis dari SD itu alhamdulillah lulus dengan lancar ya. Ini nggak perlu lah ya aku bilang-bilang gitu ya. Lanjut ke SMP Negeri 17 Batanghari di SMP. Jembatan Mas ya. 17 Batanghari. Jembatan Mas itu yang ada balai tani itu ya? Bukan? Balai Tani. Yang ada kantor sawah di pinggir kanan kalau kita jalan itu bukan Jembatan Mas. Oh, Balai Benih Induk. Ah, iya, Nah, benar ya? benar tapi maju lagi. Oh maju lagi Ya, itu dekat berarti berarti ke kan. Batanghari atau ke Jambi? Ke arah Batangharinya. Ke arah Batanghari. Arah Batanghari kemudian sana. Heeh. Pokoknya ada benar Balai Benih Induk, terus maju kisaran kayak 2 menit lah, baru sampai di SMP 17 Batanghari. Oh dekat ini dekat kebun duren. Kebun Duren. Banyak Kok bisa pohon- tahu sih? Banyak pohon duren kan kalau udah lewat Jembatan Mas itu kalau nggak salah. Oh iya, tapi itu kayaknya mundur sedikit. Mundur sedikit. Iya, Oh, iya berarti benar. Benar, sebelum benar, ke benar. Penduren setelah jembatan. Iya. Iya, Betul, benar, betul. Di antara ya. Boleh, boleh, Pokoknya boleh. kalau udah musim duren itu di pinggir jalan Nah. situ tuh Ya. duren tuh isinya. Iya. Ada yang kecil dun bahkan ada yang cuman segenggam kayak gini duren-durennya kecil di sana. Oke, oke. Wah. Itu SMP ya? Ya, SMP-nya di situ. Nanti kita main lah ya ke SMP ya, mana lihat kebun duren. Bener Oke, nggak ada oke. kebun duren ya? Pokoknya singkat aku pokoknya itu ya kali ya. Kita cek mana tahu Kita yang cek. aslinya Batanghari atau daerah Jembatan Mas protes kan. Betul ya ampun. Beda SMP-nya bukan di situ setelah ya. Iya, pokoknya setelah deh, pokoknya terserah deh nanti kita pastiin lagi ya. Oke, abis dari SMP Negeri 17 Batanghari. Nah, waktu itu aku juga alhamdulillah masih bertahan nih prestasinya. Pokoknya juara terus. Sampai aku tuh pernah juga juara bulu tangkis ternyata. Bulu tangkis di Wow. kabupaten. Bayangin pokoknya semuanya
aku cobain dan nggak tahu sih kayak laki aja gitu nggak bang. Kayaknya mendukung lah untuk aku bisa Oh, lebih 2 SN ya atau mengembangkan. apa? Bener. Oh 2 SN? Iya. Wow. Jangan kamu lawan bulu tangkis aku kemarin gak sih? Enggak dong, kan kalau tingkat kabupaten kan enggak lah. Oh iya mana tahu. Kan aku di kota ya. Sama kali ya. Oke. Ini nggak perlu ya aku ceritain ya Ya. kronologinya nggak usah. Ya, Oke udah di SMP Negeri 17 hari. Nah terus aku itu selesai nih. Tahun 2017 ya aku tamat. Nah aku lanjut di SMK PP Negeri Jambi. SMK PP itu SMK. Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian. Pertanian Pembangunan. Ah, di mana itu? Nah itu pas banget kan ada Balai Benih Induk. Nah terus kan ada lorong yang mau masuk ke arah Lubuk Ruso. Tahu nggak tuh? Tahu nggak Nggak sih? tahu. Ya, pokoknya masih di Jembatan Mas. Nah Oke. setelah Balai Benih Induk itu ada lorong sebelah kanan. Terus ada bangunan hijau. Ada juga kayak ya tanaman-tanaman cabai kayak gitu kan. Oke. Terus masuk ke bangunan SMK Pertanian itu. Dan kebetulan itu adalah SMK yang termasuk dari naungan provinsi Bang Medi. Oke. Termasuk kayak SMK Titen Teras itu yang pertama, terus Man Insan. Habis itu juga SMK PP karena mereka boarding school. Jadi setiap ada anak-anak muda atau siswa-siswi yang dari luar daerah, baik itu di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi itu difasilitasi asrama di Oh, sana. Oke. boarding Iya, juga? boarding school. Nah, satu pertanyaan dong kalau gitu. Apa Kenapa tuh? milihnya SMK PP? Kenapa enggak TT atau Insan Cendekia gitu kan? Ya itu ya. Oke, jadi sebelumnya itu aku nggak terfikir ya untuk masuk SMK PP itu sebenarnya Bang Midon. Karena emang aku pernah targetnya di SMA Titen Teras. Karena emang waktu itu kan memang hypes-nya Ya. anak-anak muda tuh pengennya ya di sana gitu ya Bosen kan. di Batanghari gitu ya? Tapi kan masih Nggak dekat dari bosan Batanghari juga sih. Tapi emang kayak tapak tilasnya mungkin lebih apa ya, citranya mungkin lebih pengen ke sana aja gitu ya. Ada target ya intinya mau ke sana. Nah, tapi orang tua Malika itu belum berani ngelepas Malika untuk maksudnya mungkin Malika percaya kok Malika bisa mandiri, tapi orang tua ngerasa janganlah nanti di sana gimana-gimana gitu Loh, tapi kan kan. katanya sama-sama boarding school. Iya, tapi SMKPP kan Kejauh- lebih deket. Kejauhan untuk ketemunya gitu ya? Iya. Untuk masih dipantau. Iya bener, karena memang masih khawatir karena aku tuh di rumah tuh masih dimanjain kayak gitu kan. Apa-apa bunda kayak sini biar bunda aja nih yang nyetrikain atau apa gitu kasih. Padahal mereka juga bisa sebenarnya gitu kan. Nah terus karena orang tua ngerasa janganlah dulu dek untuk di asrama gitu kan. Maksudnya Bibra itu kayak nginep gitu kan sih. Iya kalau. Kayak jadinya ngekos di situ. Akhirnya ya udah akhirnya SNKPP aja karena sebenarnya tuh pilihannya ada dua tuh, SNKPP sama SMA 8. SMA 8 juga deketan karena mereka berdampingan tuh. SNKPP di sini, terus SMA 8-nya di sana kayak kisaran 1 menit lagi ke sananya tuh bangunan SMA 8. Oh ya deket lah ya. Deket, antara PP sama deket. SMA 8 Dia tuh dia deket. dia gandengan. Oh. Dia nggak bisa dia gandengan. Ya, Oke. kayak gitu kan. Nah tapi Malika mikirnya gimana caranya tuh kayak pengen di SMKPP atau di SMA 8 nantinya tapi punya apa ya apa yang Malika impikan sama target-target Malika untuk meraih prestasi itu bisa terwujud juga kayak gitu kan. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan kedua-dua ini mereka bisa aja. Tapi nyari yang lebih potensial gitu kan. Nah, kenapa milih SNKPP? Karena memang SNKPP ini di naungan provinsi. Jadi kalau lomba itu udah langsung ke 3 provinsi. Oh iya. Ya, kan. benar. Dan SMA 8 sebenarnya juga bagus gitu kan. Tapi memang ada tingkatannya di Ini ya. kabupaten, benar, kabupaten, kota sebenarnya ya kalau untuk anak-anak muda atau memang kita punya target sih nggak masalah ya. Tapi memang Malika ngerasa kayaknya aku lebih siapnya ke SNKPP aja gitu kan. Ya udah ini milihnya SNKPP walaupun basically itu pertanian gitu kan. Sedangkan aku aja kok ini bertani gitu kan. Panas-panasan gak sih gitu kan. Perkebunan lagi. Ya udah tapi nggak apa-apa karena mereka ngerasa walaupun
itu basicnya di perkebunan ataupun pertanian, tapi mereka bisa juga mengembangkan keterampilan mereka di sana. Mereka yakin aja gitu kan. Berarti di titik ini sekarang ini ada penyesalan dulu sekolah di PP? Enggak ada, enggak ada penyesalan enggak ada. Tapi memang waktu awal-awal aja mungkin mau beradaptasi ya. Kaget gitu ya? Iya Culture shock ya, kaget. kalau Iya bahasanya itu bener-bener, culture shock. Yang bener biasanya di banget. rumah harus nanam padi gitu ya? Nggak nyampe ya? Enggak nyampe Nggak dalam nyampe pagi padi. sih, kayak nyiram bunga doang nyiram gitu bunga. kan, ya sih. Ya bener kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah dijalani seru banget. Ah. Dan mereka happy banget di KPP. Karena di sana ternyata ya nggak seperti yang dibayangkan. Jadi selain mereka dulu ngambilnya perkebunan tuh. Oh. Perkebunan. Jadi dodo sawit tuh udah biasa ya, dodo sawit. Terus juga ngambilin brondol sawit. Oke. Tuh, mungut sawit. Terus mupuk, ingat banget panasan mupuk. Dan masih bisa aja sih kayak ngerawat tubuh atau ngerawat baja, nggak seperti yang dibayangkan. Kalau kita tuh memandangnya kalau udah perkebunan, pertanian tuh pasti kayak panasan nggak sih? Iya, kayak Ireng ya bahasanya iya. ya gitu. Terus kayak terik, hitam, kayak ireng tadi ya benar-benar. Terus kayak capek atau ternyata enggak, karena di sana pembelajarannya bukan hanya praktik, tapi ada teori juga. Kemudian juga di sana itu pembelajarannya teori-teorinya kayak pembelajaran yang utama kayak matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu ada, dan ekstrakurikulernya sangat-sangat mendukung. Ya, dan untuk lomba-lomba pun ternyata hampir sama kayak SMA Tinteres aja sih kayak gitu kan. Ternyata memang di guru-gurunya suportif. Kemudian juga ternyata anak-anak SKPP ada yang jadi duta kayak gitu kan. Aku gitu kan. Nanti kita bahas, nanti kita bahas di gitu, situ. iya ya kayak gitu kan. Ternyata happy dan ya banyak prestasi-prestasi yang ternyata waktu itu mereka rencanakan semuanya terkabul dan terwujud karena Melalui di SMKPP. SKPP. Ya, gitu dia buat sobat generasi yang berada di wilayah Batanghari dan sekitarnya, khususnya di daerah Pemayung sana. Iya. Nah, bagi kalian yang ingin melanjutkan studi ke tingkat Ya. menengah atas atau kejuruan, nah bisa pilihannya adalah SMKPP. SMKPP. Ini contoh alumni kalian nah. Ya, Contoh nanti alumni. nanti aku kasihin Iya. video ini terus Iya. dilihat sama alumni SMKPP itu yang ribuan itu ya. Nanti dia ngelihat kita flexing itu ya, harus dilihat. Itu SMKPP. Jadi nanti yang mau dari kota Jambi terus mampir-mampir ke Bulian, kalau dari Jambi jalan ngeng tadi lewat jembatan Mas harus lihat kanan ya. Kalau dari Jembatan Mas arah Bulian ya? Ya, Rabu lihat dari Jambi. Belok lihat kiri. Oh, lihat kiri. Lihat kiri. Baru muncul tulisan PP gitu. Iya, Nah, benar. lihat kiri ya pokoknya nanti kelihatan tuh. Udah. Apalagi kan tren sawit makin marak ya untuk Iya. anak-anak muda ya. Jangan bahas tren sawit dulu. Nah ya, kita bahas ini dulu. Kita bahas yang lain dulu. Lanjut studi Oh, selanjutnya. lanjut studi Iya. selanjutnya. Kok dari pertanian tadi itu terus nyasarnya katanya ke bahasa Indonesia, ke sastra Indonesia atau bahasa? Nah ini nih, wah gimana ya nyeritainnya ya. Duh, kan waktu itu ada nih waktu tamat SMKPP aku di tahun 2020 Bang. Oke. Di zaman COVID-19. Oh, angkatan Covid ya? Iya banget. Dan Berarti ujiannya daring? enggak UNBK-nya cuma diganti nilai ini, nilai. Ya bener Semester. banget nilai semester. Tahun pertama COVID. Benar. Nggak ada tantangan dong? Tetap ada sih. Tetap ada tapi emang kayak kurang aja. Karena waktu itu aku jujur ya Bang, di SMKPP dulu waktu sekolah SMK, aku itu termasuk anak yang ambis ya, kalau ada termasuk ambis. Iya, Tapi ambisnya itu bukan berarti nggak mau yang ambis-ambis sendiri tuh enggak. Tapi emang ambisnya itu yang bener-bener apa ya, mau lah ngerangkul teman-teman. Tapi Berkelompok ya. iya benar, tapi teman-teman aku sendiri kadang beda tujuan. Mereka iya beda tujuan aja. Jadi ya udahlah kalau memang nggak mau berproses sama-sama gitu kan. Oke, di tahun 2020 alhamdulillah aku lulus dan jadi juara umum juga. Alhamdulillah waktu itu. Sebatanghari. Saya SKPP dong Oke. juara umumnya. Oke, dan bayangkan Bang waktu itu ada satu cerita ini ya. Sebelum aku bilang gimana Bayangkan. ceritanya. Bayangkan. Waktu itu aku udah bimbel menghabiskan waktu beberapa bulan kayak sampai 4 bulan waktu itu les matematika karena aku ngerasa di matematika aku agak sedikit itu ya, agak sedikit kurang Perlu. ya. lulus, maksudnya tuh nilainya tuh nggak sampai remet, tapi aku harus bisa ngejar karena ini target gitu kan. Aku bimbel sama
guru matematika aku Ibu Kolbi. Ibu Kolbi, makasih Ibu Kolbi. Nah, waktu itu aku udah hampir 4 bulan bolak-balik sendiri dan ditambah juga sama les dari ada kayak apa ya? Pokoknya ada organisasi bimbel gitu kan yang udah berbadan hukum juga sama teman-teman yang lain dan aku ada les tambahan. Dan ternyata ya itulah 2020 tiba-tiba UNBK-nya nggak ada gitu kan. Tapi it's okay nggak apa-apa. Habis itu kan ada tuh jalur SNMPTN waktu dulu. Tapi waktu aku sebelum mendaftar jalur SNMPTN, aku itu karena juara umum sudah difasilitasi untuk beasiswa di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor ataupun Medan. Nah bagus tuh. Bagus sih memang kayak, tapi tetap baliknya ke boarding school. Iya, baliknya pasti bakalan asrama ya enggak sih? Aku di sana kan. Dan tahu nggak sih? Enggak. Ya, belum tahu nggak Belum sih? dikasih Enggak, tahu ya? belum kasih tahu nggak sih? Aku tuh udah ngurus semua berkas-berkas untuk berangkat ke Medan. Medan waktu itu pilihan aku Medan karena Bogor itu lebih ke hortikultura. Kalau perkebunan kan Medan tuh. Nah, benar. aku ngurusnya itu ya aku nggak terlalu ini sih dengerin kata bundaku dan masih kekeh bundaku itu nggak boleh untuk merantau, nggak boleh merantau. Tapi aku tetap kekeh semuanya udah aku lengkapi berkasnya tapi alhasil ya itu tadi. Aku alhasilnya harus nyediain opsional. Aku juga daftar SNPTN. Dan akhirnya Karena aku daftarnya itu sama guru bahasa Indonesia aku, terus dia bilang katanya kayaknya bakatnya Malika di bahasa Indonesia karena udah iya juara-juara puisi dulunya, juara pidato dan itu kan lain-lain. karena konsulnya sama guru bahasa Indonesia. Iya benar, karena nggak tahu dekatnya sama guru bahasa Indonesia gitu loh, kenapa Kalau gitu. ngomongnya sama guru penjas mungkin Malika bakat di bulu tangkis katanya tadi. Ya benar gak sih? Nggak tahu waktu itu mungkin karena Itu namanya jodoh takdirnya ya, jalannya, betul, jalan hidup di lewat situ ya. Nggak tahu kayak feelingnya kok guru bahasa Indonesia itu kayak deket banget sama Malika, terus juga apa-apa dilibatin gitu kan. Oke, yaudah akhirnya waktu itu Malika ingat banget sore-sore Malika sama Ibu Ulfa. Kalau Ibu Ulfa nanti lihat ini ya Bu, makasih Ibu. Ibu Ulfa itu ngajakin Malika ke Unja, di LPTIK-nya Unja duduk di sana dan mendaftar SMPTN. Dan sejujurnya itu aku juga belum bilang sama bunda aku atau ayahku. Udah daftar pilihan pertamanya itu di Unja Pendidikan Bahasa dan Sastra. Pilihan keduanya masih kekeh juga tentang pertanian, teknik pertanian itu di UNAN. Padahal sebenarnya aku mau ubah tuh teknik pertaniannya di nomor satu. Ya. Tapi karena kata Ibu Ulfa bilang, udah nanti coba aja di Unja dulu di pilihan pertama. Udah ganti nih, sempat ganti lagi. Itu udah Hamin berapa penutupan loh. Kalau nggak salah Hamin 1 atau berapa ya gitu ya. Atau Hamin berapa gitu kan. Oke, akhirnya pilih pilihan pertama di Unja dan kedua di UNAN. Dan Jeng. Padahal tuh aku belum izin lagi tuh sama bunda karena memang di awal masih belum disetujui. Masih taunya ke Medan ya? Ya masih keke walaupun nangis bombay dikit masih keke bilangnya walaupun udah nyiapin nih. Adalah gimana nih ya. Dan ternyata ya itu tadi waktu itu waktu pas aku daftar itu kalau nggak salah ada aja sih kendalanya waktu itu. Kendalanya tuh bukan apa sih, mungkin kayak lebih keraguan diri aku. Kayak tiba-tiba ngerasa nggak yakin atau aku nggak jadi aja ya gitu kan. Dan tiba-tiba ya itu tadi lulusnya di SNMPTN. Pendidikan Bahasa dan Sastra. Iya, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Langsung lulus tuh. SNMPTN-nya lulus sih. Tapi waktu itu aku sempat gak mau ambil karena masih kekeh mau ke Medan. Tapi ya itu tadi bundaku bilang kayaknya gak usah kayak gitu kan. Terus juga bundaku kayak ngerasa sedih gitu kalau aku tetap ngambil bang. Ya gak sih kayak kalau kita ngelihat bunda udah sedih tuh kayak nggak enak juga ya kalau kita maksain ya. Harus menyenangkan hati orang tua juga. Aku sempat ragu juga walaupun udah lulus di SNMPTN itu aku sempat konsultasi lagi sama guru matematika yang bimbel tadi. Iya. Masih konsultasi guru matematika yang bimbel. Disuruh UTBK untuk matematika? Apakah dia suruh ngulang aku ke remedial? Nggak tahu ya. Oke. Dan aku tuh konsultasi pilih yang mana ya. Apakah aku menerima kenyataan ini dengan berbesar hati. Terus aku ingat banget kata Ibu Kolbi bilang gini.
nggak apa-apa kuliahnya tetap di Jambi, tapi kamu harus jadi kuda hitamnya Jambi. Oke, itu dia. Aku ingat banget, chatnya masih rapi kalau nggak salah, insya Allah. Kalau nggak Tapi kayak kan Malika putih. itu pepatah loh. Iya benar sih. Nggak putih-putih banget sih, tapi ya ada ya peribahasa gitu ya, Iya, ada ya. ada. Aku taunya peribahasa itu ada karena Ibu Kolbi sih. Ya kan, ya udah. Dan akhirnya Dan akhirnya, di titik itulah merubah jalan hidupnya ya. iya benar banget bang. Aku Berubah akhirnya 100% dari anak kebun, perempuan penyiram bunga menjadi Selamat datang. Iya, selamat datang. jadi gitu. seorang pembawa acara ini lah lebih ke public Ha-ha. relation ya. Iya, sama pembicara gitu kali ya. Enggak pembicara ya, maksudnya kayak lebih Banyak basic. omong gitu. Iya. Ya gitu lah ya. Nah ini bakat Pewara-pewara. bakat banyak omongnya ini sejak kecil atau baru dimulai Ketika ketika kuliah. lulus kuliah itu tadi? Heeh. Kalau ini kayak kita nih kayak ngomongnya yang ini ya, yang berfaedah kali ya. Ya, Heeh. berfaedah banget enggak tuh. Mungkin kalau banyak omong yang perlombaan ya. Aku konteksnya ini, waktu dari SD pun aku tuh udah juara lomba cerdas cermat juara 1. Satu, Terus aku udah olimpiade juga. dua. Ini berbagi ya, Ya, untuk teman-teman yang berbagi. nonton bisa berbagi. Ha-ha. Mana tahu nanti kita bisa ikut olimpiade lagi gitu. Terus juga aku lomba pidato, ceramah itu alhamdulillah selalu juara pas SD. 3, 4. Nah, Hmm. jadi itu mungkin karena didikan pas SD itu karena dibiasain ya. Heeh. Kan kalau ceramah tuh pasti menghafal gitu kan. Nah, disitulah mungkin terlatih dari kecil. Berarti sebenarnya sejak kecil bakatnya sudah ada, cuman sempat masuk kebun dulu sebentar. Oh iya. Akhirnya benar berarti Heeh. benar kata guru Balik bahasa lagi. Indonesianya, benar. Balik berarti. lagi kan? Balik lagi ke situ. Iya. Iya. Banyak melanglang buana dulu ya Ya sebelum itu masuk ya ke sobat generasi itu fokus ya. namanya jalan yang tidak kita ketahui ke depannya itu harus kita tempuh lewat manapun. Iya, Nanti akan menuju satu tujuan pada akhirnya. Itu nanti. Betul, Jadi mencari dulu ya. Iya. Kayak Iya, tadi betul. tiba-tiba ke bulu tangkis kan. Iya, bener olahraga juga aku jabanin Ya, gitu artinya kan. ketika kuliah tinggal meneruskan. Heeh. gitu ya. Betul. Tinggal pilih salah Kalau satu. sekarang sih kalau bulu tangkis sering main di hall aja sih. Hobi ya, jadi hobi aja ya. Bener. Itu sih karena memang sering dilatih, sering ikut-ikut acara dan ikut lomba gitu kan. Karena lomba itu bukan hanya ngejar apa yang juara ya, nggak harus selalu jadi juara. Tapi memang ternyata aku paham kalau dari situ kita bisa belajar, ngembangin keterampilan dan kita bisa ngasah kemampuan di situ. Oke, sobat generasi itu dia ini biodata Kak Malika. Dari SD, lahir dari sampai lahir ya, dari lahir sampai, Sampai kuliah, kuliah. sampai nanti akan melanjutkan studi Akan ya insya Allah. ya. Iya, lanjut lagi Di, insya Allah. di mana? Di Unja, Masih di masih Unja Pasca juga? Sarjana Unja. Enggak mau ke Medan lagi. atau ke Pengen Bogor. sih, tapi aku ada sedikit apa ya, ngerasa ada yang ditinggal aja di Jambi, maksudnya ya bunda gitu. Karena memang kan dari awal tuh nggak dibolehin ya. Oke. Walaupun memang sekarang mungkin dia titik percaya itu udah mulai ada gitu. Ya. Dan mungkin lebih besar. Tapi aku yakin dan percaya kayaknya berat deh, karena apalagi anak perempuan kali ya. Apalagi 20 tahun lebih bersama ya. Iya. Ya tapi pada intinya doa restu orang tua itu adalah yang memuluskan jalannya sampai saat ini gitu. Kalau kita memaksakan kehendak pun kadang ya ada terbengkalainya, ada nggak nyamannya, ada was-wasnya. Iya benar banget Itu juga kadang menjadi yang harus dipikirkan ya kalau mau merantau gitu ya. Itu ada pertanyaan lagi nggak, Dun? Ada dong. Apa dong? Nah ini kan kalau kakak bilang tadi kan kalau udah terlatih untuk public speaking dan tingkat kepercayaan dirinya untuk banyak omong tadi tuh ya, itu kan udah dari kecil kan. Nah mulai taunya dan kayak kepincut mau lurusnya ke situ aja, ke jalur itu Ya, aja. mulai ikhlasnya kapan? Mulai ikhlas itu kapan gitu? Mulai ikhlasnya ya. Ketemu, wah kayaknya aku emang harusnya di sini gitu. Oh. Ya ini duniaku. ini duniaku. Oh iya. Ini duniaku ya. Aduh ini harus ini pertanyaan tak terduga ya kalau dirasik ya. Memang ya harus out the box ternyata ya. Aku mulai menerima itu di kelas 2 SMK kah? Apakah aku sudah menerima itu? Oh di kelas 2 SMK kayaknya aku mulai muncul-muncul lah ya. Kelihatan gitu di SMK itu. Karena di kelas 2 SMK aku udah ikut
duta genre provinsi, terus duta seni budaya dan pariwisata provinsi Jambi, dan alhamdulillah juga hasilnya ya. Mbaknya duta. Maksudnya iya duta, oke. Duta tapi ya udah berlalu ya. Maksudnya itu tapak tilas aku aja sih. Terus juga apa ya? Udah mulai ikut-ikut juga yang berbau-bau entertain gitu kan. Berarti sejak Itu sih usia yang SMK udah bisa ikut kegiatan seperti itu ya? Duta-duta untuk bisa, mewakili. bisa. Bisa ya? Sangat Bisa. memungkinkan sekali ya? Sangat memungkinkan dan eh kalau aku bandingkan ya, mungkin sekarang nggak terlalu banyak juga di tingkat SMK yang mungkin waktu zaman aku tuh ikut yang kayak gitu. Tapi zaman sekarang kayaknya nggak terlalu banyak. Tapi aku rasa di zaman aku itu juga sangat-sangat belum ada, aku rasa ya di tahun 2017-an itu. Belum ada dalam artian infonya yang enggak. Tapi kan tadi Nah, katanya PP ya naungan kayaknya- provinsi, infonya yang enggak Ya nyampe. infonya mungkin. Atau sumber daya manusianya yang enggak mumpuni untuk Kalau ikutan. di tahun aku kayaknya infonya itu banyak, tapi dari sekolah aku itu yang mereka utus itu mungkin dipilih-pilih gitu sih, Oke, Bang, kayaknya. karena support tadi ya, support Iya, dari sekolah ingin bener. mewakili yang terbaik Iya, gitu ya. Oke. dan sebelumnya sekolah-sekolah aku pas di rentan tahun 2017 sampai 2020, berarti mundur ya kalau 2016, dan sekolah aku tuh belum ada yang ngirim-ngirim yang seperti Oke. itu di tahun 2017 sampai mungkin 2020 itulah ya, mungkin mulai aktif ya di situ ya. Nah dari situlah mungkin aku udah sedikit sadar, oh ternyata aku bisa cocok ya di ajang-ajang yang ternyata ngelatih public speaking, ngelatih kita bisa tampil di hadapan orang banyak, show up gitu kan. Nah kemudian setelah itu baru aku sadar ini mau dibawa kemana ya? Ini mau dibawa kemana? Armadanya mau dibawa. Iya karena kalau ikut-ikut ajang yang seperti itu pasti kita pengennya tuh ada benefitnya yang bisa kita ada kembangin achievement lagi ya, gitu ada kan. Nah semakin sadar kemudian barulah di perkuliahan. Di Oke. perkuliahan aku sering banget disuruh-suruh ataupun diajak dan dipercaya untuk jadi moderator, pembawa acara, Ya, kemudian karena juga. ini ya organisasi semakin jalan ya. Bener, bener banget. Kalau di sekolah itu kan masih didamping guru. Betul, ya, betul. Diarahkan, kalau udah kuliah udah mulai kamu deh. Iya, Gantian udah deh, gitu. udah kayak mengerucut gitu Iya, nggak sih mengerucut, Bang? ya. Nggak sih? Udah mulai, wah dia cocoknya Di ini sini. angkat meja ini. Angkat meja. Dia cocoknya perlengkapan nih. Iya, ini kayak Cocok. konsumsi deh. Itu dia punya kamera tuh, dokumentasi. dokumentasi. Gitu ya. Ya bener banget. Berarti kalau kasarnya tuh Malika ini bacot. Bacot banget. Tolong ya. wakili kita ya. Iya, gitu. tolong bantu ya gitu kan. Bantu ya. Gitu. Bukan bacot, kepoan. Oke, Pan. Ya terus. Terus habis itu ya udah mulai selalu dipercaya sama dosen, kemudian juga sering bantu agregasi dan kalau bantu agregasi kan kita bakalan jadi perwakilan mahasiswa yang bakalan ngomong sama asesor nanti. Iya, benar. Muncul Bener kan? kepercayaan. Ya dari situlah barulah aku kenal senior-senior aku yang ternyata mereka jadi pewara, kemudian juga mereka pembicara dan sebagainya. Terus aku sadar deh ternyata apa yang udah aku lakuin ini kayaknya bisa menghasilkan sesuatu dan bisa dikembangkan. Bahkan bisa apa ya menjamin karir aku di masa yang akan datang nih bisa berkembang lagi gitu Oke, kan. menarik nih. Nah sebelum ke situ tadi kan duta genre, duta seni budaya pariwisata. Dan konon infonya. Berdasarkan katanya. layar. Berdasarkan layar yang kita terima dari tim kreatif kita belakang sana, katanya Kak Malika ini adalah perwakilan Provinsi Jambi untuk mewakili di ajang Duta Bahasa Nasional dan meraih penghargaan sebagai Apa? sebagai berapa ya apa? nasionalnya? Alhamdulillah waktu itu juara Harapan 2 dua. Duta Bahasa Nasional tahun 2022. Mewakili Provinsi Jambi. Iya. Dan itu udah di masa kuliah. Ya benar. Udah lewat nih sekolahnya. Bang Medi ya, juga Duta Bahasa loh guys. Aduh, aku harus juga, dibuka, aku harus guys. juga bocorin ya. Bang Medi juga Duta Bahasa nih. Ya, tapi Iya. saya kalah di provinsi ya. Aduh. Ya, itu berarti kan ikut duta bahasa berarti udah sesuai dengan jurusan yang diaminin sekarang dong ya gitu. Iya. Enggak lagi dalam tahap coba-coba dong. Berarti sudah ada punya target berbeda atau masih untuk cuman sebagai ajang mengasah kemampuan diri aja tuh gimana? Oh oke. Kalau bicara tentang Duta Bahasa, aku kilas balik dulu ya sebelumnya Bang ya. Kan waktu itu aku udah pernah juara di Duta Budaya Pariwisata, Duta terus Genre. juga Duta Genre, kemudian di kampus pun aku juara Putri. satu Putri Himabindo waktu itu kan. Nah
Waktu itu aku juga pernah terlintas ya pikiran aku. Aku tuh pengen pengen duta bahasa gitu kan. Waktu pas aku SMA, ya pas aku SMK maksudnya. Pernah sih kayak apalagi nah pas banget aku ngelihat ada yang duta bahasa pelajar itu. Oke. Sebenarnya aku kayak ngelihat wah kayaknya ini bakalan nambah pengetahuan dan ngerasa inteligensi aku bakal bertambah Tapi nih di kalau saat aku itu udah banyak mengikuti iya, ajang yang lain gitu iya ya. di saat itu aku juga ajang lain sama aku udah fokus dulu sama UN aku gitu kan. Nanti dulu lah, tapi aku yakin deh suatu saat aku bisa ikutan di waktu yang tepat Oke. gitu. Nah di perkuliahan itulah Bang akhirnya karena jurusan aku bahasa benar, karena jurusan aku bahasa. Kemudian juga aku juara 1 karena kebetulan yang juara 1 itu akan diutus ke duta bahasa gitu. Dan kebetulan juga sewaktu itu aku udah disupport juga dengan beberapa senior aku yang basicnya juga beliau ada pernah ikut gitu kan. Terus juga aku punya teman yang apa ya maksudnya juga dia pengen ikutan. Jadi ya udah ayo kita coba Bareng-bareng ya coba ikut. Kayaknya yakin dia bisa gitu kan. Ya udah karena aku ngerasa aku harus selain aku kuliahnya bahasa Indonesia ya, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, aku juga harus punya organisasi yang bisa mengimplikasikan pengetahuan aku ini lebih luas, terutama ke masyarakat, gitu kan. Walaupun aku kuliah, tapi nggak salah nih kalau aku cari wadah yang lebih tepat dan lebih bisa ngembangin apa yang ada aku punya, walaupun nggak seberapa nih masih ilmunya kan. Kuliah tempat belajarnya, organisasi tempat Ya. aplikasinya. Yes, gitu ya. benar sekali. Dan itulah akhirnya ketua prodi aku juga mendukung, akunya juga punya target dan aku ikut itu Bang. Aku sudah mempersiapkan kayaknya tahun ini deh aku harus ikut. Kayaknya di tahun ini. Udah tahu nggak ada lawan gitu tahun Oh ini. enggak juga, enggak sampai kayak gitu juga dong ramalannya. Berat banget gak sih? Terlalu berat sih itu. Tapi lebih ke membaca tahun. Ya, Oke, baca oke, tahun baca gak tahun. tuh? Ada apa dengan tahun ini? Iya, ada apa ya? Tapi kemarin itu lebih tepatnya aku ngerasa kayaknya ini waktu yang tepat deh tahun 2022 aku coba ikut gitu. Ya udah ikutan dan alhamdulillah di provinsi alhamdulillah hasilnya yang terbaik. Habis itu diutus ke Duta Bahasa Nasional waktu itu ajang Duta Bahasa Nasional dan di nasional pun juga hasilnya bisa cukup memberikan yang terbaik untuk Jambi. Oke. Gitu. Tepuk tangan dulu untuk Malika. Yeah. Ada duta nasional ternyata di Riasi. Ini tamu pertama kita skala nasional ya? Iya, skala nasional. Iya. Ya. Ini duta bahasa nasional, guys. Takut banget loh, Iya. takut banget. Yang sekarang sudah menetap sebagai pembawa acara Pembawa TVRI. Iya. Itu Presenter. itu ngarah ke situ daftar juga atau gimana tuh? Oh, ya awalnya itu aku Atau karena duta bahasa tadi terus langsung masuk diarahkan TVRI itu. gitu kan. Wah ini ada duta bahasa nasional nih, kami rekrut nih dari TVRI untuk menjadi pembawa acara atau gimana? awalnya sih karena diundang narsum dulu, narasumber dulu ya. Sebagai itu tadi duta bahasa nasional. Ya benar, Oke. sebagai duta bahasa. Kemudian sharing-sharing lah di sana. Sering-sering di sana. Habis itu ya kenal bukan beberapa ya, waktu itu aku kenal Bu Nita, kemudian Ibu Nita juga kayaknya cocok jadi penyiar nih, kayak gitu. Oh, gitu. Kayak mulai di Mulai di ketemu maintenance ibu-ibu gitu, di yang notice. mengarahkan lagi gitu ya? Ya benar. Ibu-ibu yang Benar banget. mengarahkan. Kayak punya mama-mama baru di Oke. tempat gitu gak sih? Punya Aduh, mama-mama ya. baru, Oke. bunda-bunda baru lagi gitu kan. Nah habis itu sih nggak terlalu kepikiran ya kayak harus jadi presenter nih aku harus ini enggak lebih tepatnya kayak let flow aja sih kayak berjalan apapun yang dihadapi apalagi aku juga waktu itu kan masih kuliah ya Bang ya lebih fokus ke skripsi proposal. Nah habis itu udah mulai nih banyak yang bilang kayaknya mereka cocok deh presenter suaranya maksudnya suaranya udah bulat kayak gitu kan. Dan kebetulan juga aku tuh sebenarnya suka banget masih belajar seni baca Al-Quran Bang. Dulu aku MTQ juga. Iya MTQ kabupaten juga. Dulu Nah ya. itu karena di situ sih juga ruang belajar aku untuk vokal ya. Karena selain yang lomba pidato ceramah aku juga tilawah Al-Quran. Jadi guru dai aku ngajarin itu lagi sih lagu-lagu gitu. Jadi vokalnya lebih Kebentuk ya? kebentuk benar. Nah habis itu aku belum kepikiran dan masih menjalani kuliah. Dan di tahun 2024 ya
Iya, menang lomba presenter TVRI. Ya, Ya. itu aku disuruh bukan disuruh ikutan sih. Audisi ya jatuhnya. Ya audisi, tapi memang waktu itu karena banyak yang bilang ikutlah gitu Oke. kan. Tapi sebelumnya aku udah lolos di Unja TV sih bang. Di Padahal tanpa ikut audisi pasti keterima ya. harusnya. enggak juga loh, enggak juga sih. Tapi mungkin di notice lah ya. Kayak gitu kan. Sudah masuk list ya. Iya gitu kan. Nah, oh iya sebelumnya aku berproses di presenter Unja TV karena Oke. itu hampir sama yang kebetulan yang ketua humasnya juga itu penyiar di TVRI. Nah, Oh. jadi emang sedikit banyak aku udah lumayan ilmunya di sana belajarnya di Unja TV. Nah, sehabis itu di Unja TV di tahun 2024 awal di pertengahan kalau nggak salah ya ada lomba penyiar tadi. Ya udah akhirnya ikut lomba penyiar. Dan alhamdulillah waktu itu juara 1. Nah, semakin kuat lah dorongan untuk ditariknya itu ya. Capek deh juara lagi. Iya. Gimana Kayaknya gimana beruntung gimana deh. gimana sobat generasi ini? Ada juara lagi kalian iri atau apa sih Kak Malika ini ya? Ya aku juga nggak tahu kok bisa sih gitu kan. Kak, juara mulu atau gimana sih Termotivasi caranya dong Kak? harusnya. Iya. Gimana Dun ya? Harus termotivasi Harusnya ya. termotivasi Betul. dong. Masa Kak Malika bisa, aku nggak bisa gitu. Betul sekali. Mungkin tadi kalau Malika bilang ada tahunnya terus lihat Ah, tahunnya. ah. Mungkin di tahun-tahun selanjutnya adalah giliran kalian. Iya. Kita nggak tahu gitu kan ya. Mungkin kalian di bidang yang berbeda. Iya. Oke, menarik ya, menarik obrolan kita tentang ini perjalanan hidup Kak Malika sampai detik hari ini menjadi pembawa acara TVRI gitu kan. Tapi nih katanya karena bakat multitalentanya tadi, Heeh. tadi kan sempat baru dibocorin ini ya MTQ, Ah, ah. berarti kan bernada-nada tilawah gitu kan. Oh my Iya. Tapi ternyata dapat info ternyata Kak Malika ini penyanyi loh. Dun. Oh penyanyi juga. Iya, ada hit singlenya yang udah menyebar di Oh. akun media akun media sosial. Apa namanya? Platform Platform musik. musik. Oh. Itu gimana ceritanya? Itu tiba-tiba kok bisa ada single ya tiba-tiba ya? penyanyi? Heeh. Aduh kayaknya Bang Medi lebih tahu deh tentang aku. Aku angkat tangan deh ya Allah. Riset. Iya, boleh sih berbagi sekalian mempromosikan itu kan lagu yang Iya. menceritakan tentang apa ya? Kapal Melenggang ya? Iya. Itu tentang tradisi lisan dari Kabupaten Batanghari. Oh, tradisi Iya. lisan teman-teman. Jadi ada tradisi lisan dari Kabupaten Batanghari namanya Tapa Tapa Malenggang Malenggang. dijadikan sebuah lagu. Benar. Gimana ceritanya? Nah, kalau itu ya alhamdulillahnya biasanya sih karena dari tilawah. Heeh. Kalau dari seni baca Al-Quran itu kebanyakan bisa nyanyi ya. Nah itu karena Nah. kalau nggak ngomong tilawah tadi nggak akan keinget ke situ. Iya benar. Ini karena ngomong tilawah tadi ya? Tilawah ya. Tapi juga kebiasaannya kalau yang bisa nyanyi belum tentu sering baca Al-Quran ya. Oke. Iya. Tapi aku menjamin kalau kalian mau belajar tilawah, nanti bisa kontak aku. Maksudnya Oke. aku kenalin sama ustadznya gitu. Itu kan promosi gak sih? Untuk yang di mana nih? Untuk yang di Batanghari. Oh, yang di Batanghari. Boleh. Itu kan. Kalau bicara lagu itu sebenarnya itu kolaborasi sih Bang. Oke. Kolaborasi. Kebetulan yang menciptakan liriknya secara tersurat itu Bang Nafri Dwi Boy. Oke. Nah beliau itu dari komunitas Gemulun Indonesia. Kami tunggu kehadiran Anda. Ya, komunitas Gemulun. Sebenarnya beliau itu nyiptain liriknya kemudian pengen bisa dialihwanakan jadi lagu gitu. Oh. Karena Awal mulanya lirik atau Nafri Dwi Boy ini kan kita kenal sebagai penulis dan penulis puisi ya. Puisi, Iya. banyak Awalnya puisi. lirik lagu atau memang puisi Puisi. itu gimana? awalnya itu ada buku Oh, karangan. buku. Karena memang Bang Nafri sama Bang Popo ya ini nggak langsung cerita aja kali ya. Bang Nafri sama Bang Popo itu punya project untuk menggali dan mengalihwanakan juga tradisi lisan itu menjadi sebuah bahan bacaan gitu kan di Batanghari khususnya. Dan itu Oke. tradisi lisannya adalah Tapa Melenggang. Oke, nanti kita undang mereka untuk kita Iya. bahas tentang tradisi Iya. lisan itu. Ditunggu ya. Kok bisa Malika yang jadi penyanyinya? Nah, sehabis itu kenapa Malika? Karena Malika juga sama Bang Popo, Bang Nafri juga kebetulan kita Batanghari bos gitu ya. Batanghari banget Oke, ya, gitu. Batanghari Pride Batanghari gitu. Pride, Iya gitu. gitu kan. Nah jadi kebetulan juga nih, banyak kebetulan sebenarnya. Hidup itu memang banyak kebetulan ya ternyata Oke. ya. Nah itu jadi ini ya, clickbait. Iya, Hidup Itu banyak kebetulan. Iya, hidup itu Masuk ke banyak- thumbnail kita nanti ya. hidup itu banyak kebetulan. Bang Nafri itu juga prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Ya. juga di Unja. Senior. Iya. Begitu. Jadi memang senior aku, jadi
Pasti senior. Nah aku ingat banget waktu jadi maba, aku itu yang pertama kali menyambut Maru-Maru itu, Bang Nafri juga sama tim-timnya. Itu karena nyari Batanghari mana Batanghari gitu. Gimana ya? Tukang ospek ya berarti Bang Pokoknya Nafri ini ya. iya aku juga nggak tahu kalau ternyata dia Batanghari gitu kan. Ah. Kebetulan juga waktu itu aku satu prodi dan Oke. mungkin dia ngelihat ada Ada sesuatu nih ah. sama anaknya. Ketemu lagi. Ya, itu kan. Nah, sehabis itu barulah dia mau rekrut gitu kan. Heeh. Kiranya siapa nih yang penyanyi yang cocok dan kebetulan maksudnya nggak terlalu ngambilnya yang jauh-jauh banget ya, maksudnya Oke. waktu itu aku juga ada di Sanggar, yang satu sama Bang Nafri, satu Sanggar sama beliau dan kayaknya Malika cocok kayak gitu kan buat nyanyi lagu ini. Kebetulan karena genre aku itu memang genre-genre yang agak ini Melayu modern gitu kan. Oke. Ya, akhirnya yaudah Malika aja yang nyanyi ya, tanpa melenggang. Nah, ciptain liriknya itu Malika kebetulan, Malika yang menciptakan lirik, habis itu rekaman, setelah rekaman barulah nanti dihakikan. Oh. Dihakikan lagunya barulah bisa dinikmati di audionya Instagram, YouTube gitu, Spotify dan sebagainya. Berarti Gitu. semua platform media sosial sudah bisa akses ya? Insya Allah bisa. Dengan judul Tapa Malenggang. Apa Menggang? Judul satunya lagi apa ya? Apa ya? Aku Ada lupa. satu lagi. Bukan. Dia judul itu kayak mana ya jelasinnya ya? Iya, dia tuh Itu karena judulnya Tapa ada gabungan. Malenggang. Iya. Ada bahasa lainnya gitu dulu. Oh, Oh, gitu. nah tanda cinta Mambang di Awan kalau nggak salah. Itu ada juga iya, iya. Mambang di Awan. Gitu. Ingat gitu. ternyata penyanyinya ingat kok. Banyak ingat ya, karena Nggak sekarang perlu. udah nggak alih profesi dulu, nggak jadi Oke, penyanyi nggak gitu jadi ya. penyanyi. Berarti penyanyi proyekan ya? Ya, sejadilah ya gitu ya. Berarti kalau diajak proyek nyanyi bisa nih. Boleh. Tapi tetap kegiatan utamanya mewara dulu gitu ya sekarang. Iya. Fokus gitu. utamanya. Menarik sekali Sobat Generasi perbincangan kita bersama Kak Malika. Terlalu banyak kayaknya yang bisa kita kejar, kita jadikan motivasi untuk terutama generasi-generasi penerus di luar sana yang masih mencari arah tujuan ya. tadi ya. Mungkin tadi yang terutama yang alumni-alumni atau yang baru akan lulus dari SMKPP gitu. Kalau merasa dunianya bukan di pertanian, ada contoh senior kalian yang berani menerima dan mencoba ya. Ya. Lintas jurusan. Lintas jurusan. Jadi enggak ya kejuruan itu bagus, tidak kejuruan pun juga juga bagus selama pribadinya yang harus berani Iya, menentukan benar pilihan sekali. itu tadi ya. Ini apa lagi ya Dun? Kayaknya terakhir Dun. Kita masuk Kayaknya ke udah banyak yang mau banget, kita Bang. bahas. Sudah terlalu banyak. Dan kalau mau kita kayaknya harus undang Kak Malika lagi suatu saat nanti. Iya. Boleh, Bang. Kita tunggu karya-karyanya. Ya, Mana ini- tahu besok udah jadi ini pewara TVRI nasional. Ya, amin. Mana tahu besok udah ngeluarinnya album. Oh iya udah gak pewara lagi, Iya. udah jadi penyanyi Udah jadi beneran. penyanyi, jadi ke album. Jadi kan. kita bahas penyanyi besok gitu ya. Oke, kalau sebelum kita tutup ya, kita mau tanya dulu sedikit nih. Kita minta tips dan triknya dong Kak. Ke sobat generasi kan, apalagi sobat generasi muda, terutama Batanghari Pride. Iya, dari cerita Malika Dari tadi itu cerita Kak Malika gimana tuh, sih sebenarnya yang harus teman-teman lakukan supaya apa? Bisa jadi Supaya, seperti Malika. Supaya bisa bertemu dengan hidup itu kebetulan. Itu gimana? Ini mungkin aku lebih berbagi ya. Heeh. Intinya apapun yang aku sampaikan ini eksekusinya tuh di diri kalian. Karena hidup tanpa eksekusi itu sama saja nggak maju juga ya. Karena kalau kita cuma ngobrol-ngobrol aja maksudnya kayak ngeluarin harapan kita, terus kita punya rencana, tapi kita usahanya juga nggak maksimal, itu juga hasilnya bakalan nggak maksimal gitu ya. Oke, kalau dari aku supaya aku nggak nyiapin juga quotes-quotes andalan di sini ini karena ini aku nggak di brief loh teman-teman, bayangin nggak di brief dan ini off the box semua, tapi pokoknya aman lah ya, aman ya Dek ya, Aman ya, Dek. aman ya Dek. Oke, jadi untuk aku, untuk kalian dan semuanya, aku cuma mau pesan jangan pernah menyerah. Kemudian apapun mimpi-mimpi kalian, ayo rencanakan untuk kedepannya. Jangan cuma berani bermimpi, tapi juga harus bisa mengeksekusinya. Oke. Kemudian juga yang paling penting, aku jujur ya, aku itu orangnya pengennya semua yang aku lakuin tuh totalitas Bang. Oke. Ya, totalitas. Jadi
jujur Bang, dan teman-teman juga, walaupun itu malam dan sunyi, bahkan mungkin aku sendiri yang ada di ruang itu atau di relung itu, tapi kalau aku belum dapat apa yang aku mau, aku nggak pernah berhenti. Oke. Gitu. Muncul anak sastranya. Iya, Iya, muncul ya sastranya. Kita Keluar bikin bisa diksi-diksinya. bisa jadi puisi tuh Mak. untuk Nah malam. bisa, kayaknya banyak deh episode berikutnya ya ini ya. Ya Nah, gimana itu. cara Malika meluangkan waktu aja buat Bisa. Berapa pertama lagi ya? Iya. Nah jadi itu, intinya jangan pernah berhenti, harus gigih, harus totalitas. Dan intinya apapun yang kalian harapkan tuh gimana caranya kalian yakin kalau itu bakalan terwujud. Gak ada yang mungkin, gak ada yang gak mungkin selagi kalian mau berusaha. Karena apa yang kalian lakukan, apa yang Anda pikirkan dan apa yang nantinya akan kalian wujudkan ke depan itu akan mencerminkan seperti apa kualitas diri kalian sebenarnya. Oke, itu dia Sobat Generasi. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Malika. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang kita perbincangkan pada hari ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi Sobat Generasi di luar sana. Terutama bagi kalian yang tujuan dan punya cita-cita ingin menjadi pembawa acara. Presenter. Ataupun hobi di dunia entertain dan sastra Indonesia, Sastra ya Indonesia. seperti itu. Kak Malika adalah salah satu tokoh atau perempuan yang menjadi bisa menjadi tolok ukur kita ke depannya buat kalian-kalian yang Amin. ingin menjadi seperti beliau. Terima kasih sekali lagi Kak Malika udah Makasih sampai juga, ke ruang Malika. inspirasi. Terima Semoga kasih. bermanfaat dan selain waktu bisa diundang kembali di sini kita berbicara yang lain. Itu aja Sobat Generasi, kita akhiri Kita pada akhiri. pertemuan hari ini. Sampai jumpa di ruang inspirasi selanjutnya. Bye-bye.